Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufi Latifah, angkatan 2021 dari jurusan Teknik Industri Institut Teknologi Garut. Di sini saya akan membahas mengenai penerapan dan manfaat teknologi informasi di bidang manajemen industri. Sebelum itu, kita harus tahu definisi teknologi informasi. Apa sih teknologi informasi itu? Teknologi informasi mencakup penggunaan sistem komputer, perangkat lunak, jaringan, dan teknologi untuk memproses dan mendistribusikan data. Lalu, peran dalam manajemen industri. Dalam manajemen industri, teknologi informasi berkontribusi pada efisiensi operasional, otomatisasi proses, dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Lalu pada sejarah dan perkembangan, evolusi teknologi informasi dimulai dari komputer mekanik hingga era komputasi awan dan kecerdasan buatan. Evolusi ini menunjukkan perubahan besar dalam cara data diproses dan digunakan. Kemudian pada perkembangan dalam industri. Perkembangan dalam industri meliputi adopsi otomatisasi, peningkatan dalam pemrosesan data, dan pengurangan biaya operasional dengan teknologi terkini. Kedua, ada penerapan teknologi informasi. Pertama, sistem informasi manajemen, yang mana pertama fitur utama. Fitur utama sistem informasi manajemen meliputi pelaporan real-time, akses data terpusat, dan alat analisis untuk pengambilan keputusan. Lalu kemudian implementasi di perusahaan. Implementasi sistem informasi manajemen di perusahaan membantu meningkatkan efisiensi operasional dan mempermudah pengelolaan informasi penting. Kedua, otomatisasi proses produksi. Satu, penggunaan IRP, yang mana IRP itu atau Enterprise Resource Planning mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis ke dalam satu sistem untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan alur kerja yang lebih teratur. Lalu kedua yaitu keuntungan otomatisasi. Keuntungan otomatisasi termasuk peningkatan produktivitas, penggunaan error, dan penghematan biaya melalui proses produksi yang lebih terkontrol. Ketiga, contoh sistem otomatisasi. Contoh sistem otomatisasi termasuk robotik dalam produksi manufaktur dan sistem pemantauan otomatis pada lini perakitan. Ketiga, data analis dan big data, yang mana pertama pengumpulan data. Mengumpulkan data melibatkan pengguna sensor, perangkat IoT, dan sistem CRM untuk mengumpulkan informasi berharga yang dapat dianalisis. Kemudian yang kedua, itu analisis dan prediksi, yang mana analisis dan prediksi ini menggunakan teknik machine learning dan algoritma data mining untuk mengidentifikasi pola dan tren dari data besar. Kemudian ketiga, yaitu dampak pada keputusan bisnis, yang mana dampak pada keputusan bisnis ini mencakup peningkatan akurasi prediksi penjualan, penentuan strategi pemasaran yang lebih tepat, dan optimalisasi rantai pasokan. Ketiga, kita bahas manfaat teknologi informasi, yang mana ada efisiensi operasional. Efisiensi operasional yaitu pertama penghemat biaya. Menghemat biaya yaitu pemanfaatan teknologi informasi dapat mengurangi biaya operasional perusahaan dengan mengotomatisasi proses manual sehingga mengurangi kebutuhan tenaga kerja dan penggunaan sumber daya. Kemudian yang kedua yaitu pengurangan waktu produksi, yang mana teknologi informasi memungkinkan operasi yang lebih cepat dan efisien, menghasilkan pengurangan waktu produksi dan pengiriman produk ke pasar dengan lebih cepat. Kemudian pada peningkatan kualitas produk. Pada peningkatan kualitas produk, pertama yaitu monitoring dan kontrol kualitas, yang mana dengan teknologi informasi perusahaan dapat menerapkan sistem monitoring dan kontrol kualitas yang ketat untuk memastikan setiap produk memenuhi standar yang ditetapkan. Kedua yaitu adaptasi dan inovasi produk. Adaptasi dan inovasi produk dari teknologi informasi menunjukkan perusahaan untuk dapat mudah menyesuaikan dan mengembangkan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pasar. Lalu keunggulan kompetitif. Pertama, diferensiasi produk, yaitu penggunaan teknologi informasi mendukung pengembangan fitur unik pada produk yang bisa membedakannya dari kompetitor, meningkatkan nilai jual. Lalu kedua, respon cepat terhadap pasar. Respon cepat terhadap pasar, teknologi informasi ini mempercepat respon terhadap tren dan permintaan pasar, memungkinkan perusahaan untuk tetap
relevan dan kompetitif. Terakhir kita bahas studi kasus. Studi kasus pertama contoh 1 yaitu implementasi IRP di industri manufaktur. Nah, yang melatar belakangi kasus ini mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh industri manufaktur sebelum implementasi IRP, termasuk masalah efisiensi dan integrasi data. Lalu proses implementasinya itu mencakup langkah-langkah utama yang diambil seperti perencanaan proyek, pemilihan vendor IRP, pelatihan staf, dan tahapan development. Kemudian hasil dan pencapaian. Nah, hasil pencapaian ini menjelaskan perubahan signifikan yang diperoleh seperti peningkatan produktivitas, pengurangan biaya operasional, dan integrasi proses yang lebih baik. Kedua yaitu penggunaan big data dalam supply chain management. Nah, penggunaan ini yaitu pertama analisis data supply chain. Analisis data supply chain ini melibatkan pengumpulan dan interpretasi data besar untuk mengidentifikasi kebiasaan pembeli, efisiensi operasional, serta memprediksi kebutuhan. Lalu optimalisasi rantai pasokannya. Optimalisasi rantai pasokan ini berfokus pada bagaimana big data digunakan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memprediksi permintaan pasar secara lebih akurat. Lalu contoh ketiga itu transformasi digital dalam industri otomotif. Nah, teknologi yang digunakan yaitu mencakup berbagai inovasi digital seperti IoT, AI, dan otomasi dalam proses produksi dan perawatan kendaraan. Itu dampak pada indikatornya kinerja utama. Dampak pada indikator kinerja utama meliputi peningkatan efisiensi produk, kualitas produk yang lebih tinggi, dan pengurangan waktu henti produksi dalam industri otomotif. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.